pada malam hari ini untuk acara asistensi modul iodometri dan permanometri. Sebelum memulai asistensi pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya diberikan kelancaran serta pemahaman dalam memahami materi. Oke, berdoa mulai. Oke, tiada cukup dalam berdoa. Oke, untuk apa ya? Ini kan untuk modul iodometri dan permanometri itu kan kalian kan melakukannya di lab tadi hari ini ya. Oke, kalau boleh tahu mungkin bisa diceritakan atau mungkin bisa retail mengenai apa yang kalian lakukan selama praktikum hari ini. Dan juga mungkin bisa diutarakan juga semisal kalian ada pertanyaan ataupun ada fenomena-fenomena yang menurut kalian itu janggal gitu. Izin menjawab Kak Rizal. Jadi yang pertama kan tadi kalau dari kelompok saya sendiri itu melakukan standarisasi di iodometri dulu. Jadi kita nge-run yang iodometri dulu Kak. Yang pertama itu kan standarisasi dari ambil sampel 5 mili K2CR2O7, kemudian diencerkan dengan AQD sampai 40 mili, kemudian ditambahkan 2,4 mili HCl dan 12 mili KI, kemudian dititerasi. Setelah dititerasi sampai warna kuningnya tuh kayak hampir hilang gitu Kak, atau kayak apa ya Kak, itu warna madu gitu Kak. Habis itu ditambahkan 3 tetes amil, kemudian dititerasi kembali. Habis itu itu dilakukan 3 kali sampai pokoknya warna birunya tuh hilang gitu Kak, jadi kayak sampai bening kembali. Terus habis itu penetapan kadar CO. Kalau penetapan kadar CO itu kan sama, ambil 5 mili sampel, kemudian diuji pH-nya. Kebetulan tadi kelompok saya pakai pH di 4, kemudian memasukkan 12 mili KI juga, kemudian dititerasi. Setelah dititerasi pertama itu warnanya juga nanti kuning kayak hilang gitu, kemudian ditambahkan 3 tetes amil, nanti warnanya kayak biru kegelapan, biru kehitaman gitu. Terus habis itu dilanjutkan titerasi sampai warnanya menghilang atau bening kembali Kak. Nggak bening banget sih ya, bening gitu Kak. Terus kemudian diulangi lagi langkah itu sampai 3 kali. Setelah itu permanometri hampir sama. Yang pertama itu standarisasi, diambil 5 mili sampel. 5 mili sampel Na2C2O4 0,05 N, kemudian ditambah 6 mili H2SO4, kemudian dipanaskan pada suhu 75 derajat. Kemudian dititerasi itu dengan suhu sekitar 75 derajat. Sehingga waktu saya manasin itu saya lebihin Kak di 80-an. Setelah itu, setelah dititerasi, dicek kebutuhan KMN4-nya, terus diulangi sebanyak 3 kali. Kalau untuk penetapan kadarnya itu sama, ambil 5 mili sampel, kemudian dimasukkan ke air Meyer, ditambahkan 2 mili H2SO4 6N, dipanaskan sampai suhu 75 derajat juga, kemudian dititerasi kalau bisa itu 10 detik. Kemudian dicatat juga kebutuhan KMN4-nya sama, kemudian diulangi sebanyak 3 kali. Izin pertamanya juga Kak. Ya. Jadi waktu tadi praktikum permanometri itu waktu titrasi warnanya itu sebenarnya nggak hilang-hilang terus Kak. Warnanya itu hilang-hilang terus. Kayak dia tuh udah mencapai warna peach gitu dijamin. Tapi kalau dibiarkan lama itu dia warnanya hilang. Terus kita mikirnya itu karena suhunya yang mulai turun. Jadi kita coba lagi di suhu yang standar itu emang nggak hilang. Cuman kalau itu kenapa kok hilang ya Kak? Padahal kayak itu masih panas, cuman kita kan nggak ngecek suhunya lagi itu udah masih di 75 atau udah turun banget, kita kayak kurang tahu gitu Kak. Itu kenapa ya Kak? Terima kasih. Oke,
Aku lebih ke memperjelas pertanyaannya, itu hilangnya itu kayak gimana? Kan, kalau nggak salah itu di sampel atau di standarisasi? Di sampel, Kak. Oke, sampel kalian warnanya apa? Bening Kak kalau sampel permangan. Bening ya? Soalnya aku nggak Iya, tahu, iya. to be honest aku nggak tahu jujur buat warna sampelnya kayak gimana. Nah, kalau warnanya bening terus itu kalian titrasi permanganometri ya? Permanganometri itu kan dari, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, kalau standarnya yang aku tahu standarnya itu, dari bening ke warnanya itu pink kayak PP, tapi bukan yang pink kayak gitu. Jadi kayak peach pink maybe, yang benar itu kayak gitu. Tapi itu warnanya yang hilang itu maksudnya itu udah kalian itu udah TAT, tapi habis itu didiamin itu hilang atau gimana maksudnya? Iya, Kak. Jadi di salah satu sampel itu dia itu udah TAT sih menurut saya. Soalnya dia udah pitch terus sebenarnya waktu dikeluarin kan waktu kan diterasi itu kan berat terus disampingin tuh di foto itu masih ada tapi kayak nggak lama kemudian tuh nggak ya lumayan lah kayak habis difoto terus dilihat-lihat kan sama teman-teman tuh warnanya udah bener peach terus tiba-tiba hilang gitu lagi warnanya. Oke. Oke, yang lain mungkin ada itu pertanyaan cuma itu aja atau udah atau nanti sambil berjalannya waktu ya ya udah nanti ngalir aja. Oke. Untuk yang D1 gimana? Apakah ada pertanyaan atau oh ya udahlah lancar-lancar aja. Oke oke. Jadi kasusnya sama ya? Kayak hilang gitu. Sorry. Oke, izin jelasin kenapa kok warna dari permanganatnya itu atau warna peach-nya itu kayak apa ya? Bisa dikatakan itu kok warnanya hilang gitu kan dengan kok warnanya itu agak hilang gitu setelah didiamin agak lama. Nah, sebenarnya itu bisa kalian apa ya? Bukan kalian pelajari sih fenomena itu adalah fenomena yang lumrah. Nah, di mana kalau indikator apalagi ini redox ya. Redox dia itu pasti warnanya itu kalau nggak cepat maka dari itu saat apa ya bisa dibilang itu kan saat udah TAT ya maksudku kalian udah TAT udah catat itu ternyata kalian diemin terus itu oh warnanya hilang gitu kan atau gimana? Iya Kak, sudah kita diam, sudah tadi sudah saya diamkan, terus sudah sempat difoto segala macam, terus tiba-tiba hilang lagi. Oke oke, thanks for confirmation. Nah, sebenarnya itu menurutku kayak fenomena yang lumrah gitu loh. Kenapa kok fenomena yang lumrah? Karena pada titrasi redox sendiri itu kan dia itu ngubah ya, merubah dari ion manganat menjadi Mn2+ dan juga itu juga turut mereduksi yang namanya Fe2+ menjadi Fe3+. Nah, kalau kalian bukan ngeh sih, tapi kalau kalian apa itu namanya belajar reaksi redox itu pasti ada yang namanya reaksi irreversible. Jadi itu adanya dari produk itu bisa menjadi reaktan kembali. Nah, gimana caranya? Nah, maka dari itu kalau kalian lihat dari struktur, sorry. Nih, kalian
bedah prosedurnya, kenapa kok 70 hingga 80 derajat Celcius? Nah, 70 hingga 80 derajat Celcius ini adalah suhu yang optimal buat permanganat ini dapat mereduksi Fe2+ menjadi Fe3+ dan juga permanganatnya itu turun kan kalau kalian belajar bilangan oksidasinya itu turun dari 7 ke 2. Jadi yaitu turun 5 bilangan oksidasinya. Oke. Nah, saat tadi kan suhunya itu kan 70 sampai 80. Nah, kalau di bawah 60, nah itu kan kalian ada notes kan di modul, bahwasanya notes-nya di modul itu seperti ini. Jika suhunya di bawah 60 itu reaksinya akan berjalan lambat. Nah, itu ada kemungkinan besar bahwasanya dia itu dari produk itu kembali ke reaktor sehingga warnanya yang semula itu udah dapat, tapi itu kembali lagi karena dari produk ke reaktannya itu tadi. Atau dia itu bisa dikatakan perubahan dari reaktan ke produknya itu enggak apa ya, kan titrasi redox ya. Jadi pasti mau nggak mau pasti reversible atau dia itu bolak-balik ya untuk reaksinya kayak gitu. Nah, tadi kalian ada yang sampai lebih dari 80 nggak suhunya? Saya tidak Kak, karena tadi waktu briefing tuh dibilangnya kan 75, jadi kita mikirnya tuh benar-benar di 75, jadi saya manasinya tuh mentok di 79, 80 gitu. Oke. Yang D1 gimana? Sama Kak. Oke. Sebenarnya kemarin itu ada case bahwasanya itu Aslab Jaga itu bukan ngomong sih, lebih ke ini kemanasan lebih dari 80 gitu. Nah, sebenarnya kok aku lebih seneng kalian itu kurang dari 70 daripada kalian lebih dari 80, karena kalian jawabnya gimana soal TA kemarin? Kenapa kok harus 70-80 bagian yang nggak boleh lebih dari 80? Gimana? Eh, ini case soal TA kalian kan aku ngasih soalnya itu kan ada suhu ya. Eh, soal keberapa ya? Aku lupa, wait aku cari aja. Itu case nomor 7. Jelaskan pengaruh suhu terhadap hasil titrasi permanometri. Itu kan ada range-nya kan 70 sampai 80. Nah, kalau kurang dari 60 kan sudah ada ya di modul. Kalau semisal in case itu lebih dari 80, kalian jawabnya apa? Atau ya udah gitu kemarin? Soalnya aku belum lihat juga sih.
Izin menjawab, Kak. Jika suhunya itu terlalu tinggi di atas 80 derajat itu terdapat dua kemungkinan, Kak. Yang pertama itu penguapan dari sampel tersebut. Kemudian yang kedua itu kan terdapat KMN4. Kalau suhunya terlalu tinggi, dikhawatirkan itu dapat terurai menjadi mangan dioksida, Kak. Oke, kalian jawabnya gitu nggak tapi di TA? Gimana kalian jawabnya kemarin? Seperti itu atau iya udah ya, alasan-alasan gampang? Loh, gimana kalian kemarin jawabnya? Jawaban saya sama, Kak. Kalau misal melebihi 80 derajat Celcius itu nanti dia bakal menguap, terus bisa juga dia nanti bakal membentuk mangan dioksida yang memiliki endapan berwarna coklat. Oke, sorry. Oke, jadi kenapa kok aku lebih prefer kalian itu kurang dari 60 daripada lebih dari kurang dari aku lebih prefer kalian itu kurang dari 60 daripada lebih dari 80. Nah, soalnya kalau dilihat dari reaction base, dia itu yang seharusnya kalau kalian tahu reaksinya itu yang seharusnya dari KMN4 atau MN4 min itu harusnya itu jadi MN12, tapi karena suhunya lebih dari 80, contoh 85, 90 dan seterusnya, itu jadinya itu MnO2. Jadi emang beda senyawa gitu. Sehingga kalau beda senyawa menurutku apa ya? Bisa dikatakan kalian harusnya itu ngulang karena udah nggak sesuai prosedur dan juga udah nggak terselamatkan gitu menurutku. Makanya Oh, tapi kalau itu kalau lebih dari 80, tapi based on kalian tadi praktikum, itu menurutku udah cukup bagus, soalnya apa ya, kalian tadi titrasi terus saat berubah warna jadi beige itu berubah warna kembali ke warna bening itu menurutku salah satu tanda bahwasanya kalian itu TAT-nya itu nggak terlalu berlebih gitu maksudku. Kalau biasanya kan kalau berlebih kan untuk mengubah warnanya kan juga cukup lama kan. Itu salah satu indikasi menurutku kalau literasi kalian itu juga cukup baik kayak gitu. Mungkin yang lain, apakah ada yang ditanyakan atau ingin didiskusikan? Pertanyaan bukan bukan pertanyaan aja sih, mungkin pertanyaan TA ataupun yang lain ataupun pertanyaan mengenai kok hasilnya kayak gini ya atau kayak ada yang aneh ya kayak gitu.
Halo, gimana? Apakah nggak ada yang ditanyain atau udah tadi kebingungan cuma itu aja atau gimana? Izin bertanya, Kak. Yang di iodometri itu kan yang standarisasi itu titrasinya kan 3 kali. Nah, tapi tadi itu yang titrasi pertama itu dia itu ada pas waktu dikasih indikator itu kan dikasih indikator sampai berwarna biru. Nah, tapi waktu titrasi yang kedua sama 3 itu dia nggak berwarna biru, Kak. Itu kenapa ya? Oh, tapi kalian lanjutin atau gimana? Tapi diulang, ya disuruh ngulang gitu. Oke, sebenarnya, aku kemarin udah jelasin belum? Oh, belum ya? Belum aku jelasin. Oke, jadi kenapa kok indikator itu indikatornya itu harusnya aku jelasin ya kemarin. Tapi karena waktunya nggak cukup, jadi aku buat PR. Nah, sebenarnya kenapa kok amilum itu kan pertanyaannya kemarin kan kenapa kok amilum ini penting apa enggak sih sebenarnya dalam prosedur ini? Terus itu kenapa kok dia itu nggak auto indikator? Terus itu semisal penting itu kenapa kok dia itu ditaruhnya di akhir? Indikator amilum itu kalau masuk di dalam prosedur kan pastinya penting ya, penting. Tapi alasannya kurang tahu kenapa tuh kok penting. Nah, sebenarnya seperti yang aku jelaskan kemarin, iodin yang terbentuk itu akan membuat warna titrat kalian itu warnanya itu agak kekuning-kuningan. Kekuning-kuningan itu kayak oranye kuning gelap gitu kan, kayak warna iodin betadin kayak umumnya. Nah, setelah itu dititrasi dengan natrium tiosulfat itu warnanya lama kelamaan itu jadi pudar. Pudarnya itu berkurang lah intensitas warna ya dari yang sebelumnya. Nah, kenapa kok dia itu nggak auto indikator? Nah, sebenarnya bisa aja dia itu auto indikator, tapi ada notes-nya. Notes-nya itu apa? Bahwasanya kalau semisal dibuat auto indikator kita nggak tahu kebutuhan natrium tiosulfat yang sebenarnya. Karena natrium tiosulfat itu kan sebagai reduktor ya. Sebagai reduktor sehingga dia itu akan membuat iodin kalian itu bisa apa ya? Bisa habis lebih cepat. Jadi gini-gini. Jadi warnanya hilang, tapi kita nggak tahu warnanya itu hilang total, iodinnya hilang total, tapi kita nggak tahu kebutuhan titran yang sebenarnya itu berapa. Kenapa? Karena dia itu sifat natrium tiosulfat itu kan sebagai reduktor, reduktor sehingga apa ya? Konsentrasi iodinnya itu hilang lebih cepat. Maksudku cepatnya itu kita itu malah kebanyakan menambahkan titrannya daripada si iodinnya karena tadi ada reaksi reduksi dan oksidasi itu tadi. Nah, gimana sih caranya agar kita tahu kebutuhan titran yang sebenarnya? Kan kalau kita auto indikator kan titrannya itu kan terlalu banyak atau terlalu besar ya. Nah, gimana caranya? Kita pakai alat bantu. Alat bantunya itu sorry. Alat bantunya itu apa? Alat bantunya itu adalah indikator amilum. Nah, amilum ini dia itu sangat 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 sensitif terhadap adanya iodin. Iodin dalam larutan itu apa ya? Bisa berikatan kuat dengan amilum. Makanya dia itu nggak ditambahin di awal. Kenapa kok?
Karena kalau ditambahin di awal itu akan terjadi ikatan kompleks antara iodin amilum. Sehingga warnanya itu terlalu pekat dan susah untuk dipisahkan. Kayak gitu. Makanya kita taruhnya di akhir. Dan juga kenapa kok kita ngambilnya itu kayak kuning hampir hilang. Kok nggak di tengah-tengah kayak ya udahlah di tengah aja gitu mungkin. Nah, kenapa kok di kuning hampir hilang? Karena di warna kuning hampir hilang ini itu konsentrasi iodinnya itu paling rendah yang bisa kita lihat. Kita bisa lihat pakai secara visual itu tampak gitu. Oh, konsentrasi iodinnya itu berkurang drastis loh daripada yang sebelumnya, sehingga kita bisa tambahkan indikator amilum di sini. Kayak gitu. Nah, sebenarnya itu agak tricky juga, agak tricky-nya kenapa? Karena indikator amilum ini kan penambahannya kan based on visual ya. Sedangkan visual masing-masing praktikan ataupun masing-masing aslab itu punya punya apa ya? Standar yang beda kayak oh kurang hilang lagi. Oh harusnya nggak segini ataupun yang lainnya. Kayak gitu. Sehingga saat kita menambahkan yang namanya indikator amilum itu kadang beda-beda sehingga mempengaruhi hasilnya. Kayak gitu. Terus terus aku menjawab mengenai case tadi, kenapa kok untuk titrasi yang pertama itu kok hasilnya itu bagus gitu. Oke, sorry. Oke, kenapa kok hasil titrasi yang pertama itu bagus, sedangkan titrasi yang kedua itu kayak nggak kelihatan gitu mas saat sorry, ditambahkan indikator amilum. Nah, kalau itu mungkin ada dua penyebabnya. Yang pertama, kalian itu telat menambahkan indikator amilumnya, jadi iodinnya itu udah keburu habis. Tapi aku pasti yakin kalian nggak mungkin melakukan ini. Maksudku kalian itu terlalu apa ya kebablasan gitu loh kayak warnanya hilang baru kalian tambahin iodin itu adalah suatu kebodohan menurutku. Soalnya kalau di prosedur itu harusnya kan kuning hampir hilang harusnya. Nah, aku yakin, I believe and I trust you all. Nah, itu kalian itu udah kuning hampir hilang, tapi saat ditambahkan indikator amilum itu warnanya itu nggak biru. Nah, berarti ada yang salah nih, entah itu di titran kalian ataupun di titrat kalian ataupun di indikator kalian. Nah, aku lebih percaya atau aku lebih prefer menyebutkan bahwasannya indikator yang dibuat itu agak salah. Salahnya itu kayak gimana? Nah, kalau boleh tahu itu yang buat indikator amilum itu dari Axlab atau dari kalian? Dari kami, Kak. Oke, dari kalian. Kalian membuat paralel sesi pagi membuatnya, maksudku buat sendiri atau dibuat kalian atau dari kemarin adanya? Dibuat sendiri, Kak, langsung waktu Oke, itu pagi. oke, on the spot ya langsung. Nah, kalau kalian kemarin kan aku udah kasih pertanyaan nih mengenai gimana sih cara buat indikator amilum. Nah, indikator amilum itu caranya itu 0,5 gram amilum, terus itu dibuat pasta. Pasta itu kayak apa ya, dilarutin tapi agak kental-kental gitu. Terus itu kalian uh, kasih aquades panas hingga 100 mili, terus itu diaduk. Benar-benar panas, terus diaduk. Nah, itu kalian bisa tambahin yang namanya KI untuk preservatif. Preservatif itu lebih ke pengawet agar agar amilum yang kalian gunakan itu atau yang kalian buat itu lebih awet aja sih. Soalnya kan dari starch ya. Starch itu tepung kanji, terus dan air. Dimana dua hal itu kan dia itu kan tinggi yang namanya bahan organik ya. Air itu kan juga senyawa organik dan juga tepung-tepungan itu kan juga senyawa organik sehingga itu gampang untuk ditumbuhi jamur dan lain sebagainya. Sedangkan KI ini berperan sebagai pengawet atau preservatif sehingga itu dia itu akan bukan membunuh sih mencegah tumbuhnya mikroba ataupun hal-hal yang bisa membuat struktur dari indikator kalian itu lebih rusak gitu. Maksudnya cepat rusak gitu. Nah, kalian membuat itu harusnya idealnya itu memang ditunggu yang namanya seharian atau semalaman. Jadi kemarin sore kalian buat indikator amilumnya, besok pagi kalian bisa pakai kayak gitu harusnya.
Karena apa? Karena yang kalian gunain itu ada 3 lapisan kan, yang aku jelasin kemarin. Bukan jelasin sih, lebih ke soal kemarin itu kan ada 3 lapisan. Nah, lapisan yang paling atas sendiri itu ada yang namanya alfa amilosa, terus itu yang tengah itu beta amilosa, dan juga yang terakhir atau lapisan paling bawah itu ada amilopektin. Nah, bedanya di mana? Bedanya untuk yang paling atas alfa amilosa dia itu kandungan dari bukan amilase, sorry, atau indikator amilum yang ada di bagian paling atas, dia itu konsentrasinya itu rendah. Jadi kurang cocok untuk kalian gunain. Sebenarnya bisa aja dan boleh aja, tapi kalian itu perlu kuantitas yang lebih banyak untuk menyamai yang tengah. Karena yang tengah ini yang paling ideal digunakan. Kenapa kok ideal digunakan? Karena itu dari struktur rantai ataupun yang lainnya, dia itu ready digunakan atau bisa berikatan dengan yang namanya berikatan dengan iodin yang lebih bagus gitu. Maksudku dia itu selektif dan juga rantainya itu nggak terlalu panjang. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya amilopektin. Nah, amilopektin dia itu sebenarnya sah-sah aja digunain, tapi dia itu karena bagian bawah ya, sehingga mungkin kalau kalian solution itu larutan itu kan untuk yang nggak larut itu kan pasti ada yang namanya endapan atau endapan lah intinya, ada endapannya. Nah, konsentrasi yang paling bawah atau yang lapisan bawah itu pasti lebih besar daripada yang di tengah ataupun yang di atas. Sehingga kalau kalian telah dan pelajari lagi, yaitu rantai C-nya itu ada 1 juta. 1 juta hingga 3 juta kalau nggak salah. Mungkin bisa teman-teman koreksi. Nah, itu kalau kalian gunain yang paling bawah itu sukar sekali untuk benar-benar dititrasi dengan natrium tiosulfat, itu perlu banyak titran sehingga emang nggak direkomendasikan untuk digunakan. Nah, dari ketiga lapisan itu, dari yang aku jelasin mengenai ketiga lapisan itu, kan kalian kan fresh buatnya. Kalian nggak menunggu selama 3 hari, kalian nggak nunggu selama semalaman, sehingga kalian nggak tahu nih lapisan-lapisan mana aja, masih menyampur lah istilahnya. Nah, itu bisa menjadi yang namanya bottleneck. Oh, sorry, bukan bottleneck sih, tapi lebih ke indikator yang kalian buat itu kurang maksimal, sehingga kalian itu entah itu dan juga kan masih panas juga untuk yang stage 1, maksudku suhunya itu belum turun yang benar-benar turun drastis gitu saat digunain. Nah, itu bisa jadi rantai C kalian ataupun indikator yang terbentuk itu kurang maksimal, sehingga kalian kuantitasnya itu perlu agak banyak kan. Jadi nggak cukup 3 tetes ataupun 4 tetes, bisa aja 5, 6, 7 tetes. Kayak gitu. Jadi kalau aku, hal pertama atau solusi pertama yang bisa aku tawarkan saat kalian menambahkan 3 tetes indikator amilum itu, coba hingga 1 mili. 1 mili itu 20 tetes. Semisal kalau 20 tetes itu emang nggak berubah, berarti kalian kelewatan dalam titrasinya. Kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Sorry. Oke, ada yang ditanyain kembali? Izin bertanya Kak Rizal. Ya. Saya kalau di praktikum tadi kan menggunakan indikator amilum. Saya pengen tahu Kak, maksudnya kalau selain amilum itu bisa pakai apa ya Kak? Oke, sebenarnya kalau selain amilum itu ada banyak, tapi mungkin ada banyak. Tapi kalau di prosedur kita itu memang yang ada dan satu-satunya itu cuma amilum. Kalau kita
based on prosedur kita, di mana kita itu harus mereduksi yang namanya, kita pakai titrannya itu natrium tiosulfat, terus itu kita pakai KI. Jadi satu-satunya itu kita pakai yang namanya amilum. Tapi kalau kita mengganti semua metodenya itu ada lagi beda gitu. Nanti itu kalian kalau metodenya beda sama yang ada di praktikum sih, mungkin kalian bisa cari-cari sendiri ya metodenya apa. Contoh, mungkin aku contohin aja, itu pakai yang namanya kalium perklorat. Perklorat. Kalium iodat, di mana KiO3 nanti kalian tindak sebagai titran. Jadi kalian nggak perlu tuh nambahin yang namanya Ki, kalian itu nambahin apa itu namanya? Si iodin itu nggak perlu. Jadi kalian langsung titrasi dengan KiO3. Tapi dia itu kalau kalian pakai KiO3 nanti uh, untuk mencapai TAT-nya itu kalian perlu indikator yang lain kayak gitu. Apakah udah menjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke. Yang lain gimana? Apakah ada pertanyaan? Halo, gimana? Apakah ada yang dibingungkan atau ditanyakan lagi? Atau udah cukup? Oke, oke, makasih pertanyaannya. Sebenarnya kenapa kok satunya itu HCl, satunya asam sulfat itu kita sesuaikan juga dengan apa itu namanya? Kita sesuaikan lagi dengan bentar, sorry. Apa ada yang aneh? Mengingat-ingat reaksi kalian. Maksudnya reaksi yang ada di data itu kayak menurutku ada yang aneh setelah kalian bertanya itu. Oke, makasih. Nah, itu kenapa kok yang satunya HCl, yang satunya asam sulfat? Sebenarnya kita lihat dari apa yang kalian standarisasi ataupun senyawa yang kalian mau pakai gitu. Misal HCl itu kita lihat apakah dia itu akan menghasilkan endapan apa enggak. Terus endapannya ini
apakah mengganggu proses reaksi apa enggak. Nah, sebenarnya kita itu meminimalisir yang namanya endapan. Semisal untuk yang iodometri pakai H2SO4, apakah terjadi endapan? Bisa jadi. Jadi reaksi redoxnya itu akan menghasilkan endapan dan itu nggak kita mau. Kenapa kok nggak kita mau? Soalnya itu dengan terjadinya endapan, kestabilan dalam larutan itu menjadi kurang. Sehingga karena kestabilan di dalam larutan itu kurang, sehingga titran yang dibutuhkan untuk yang namanya untuk mereduksi iodin itu akan berkurang juga. Jadi kebutuhan titrannya itu semakin besar kalau terjadi endapan. Sedangkan di apa itu namanya? Eh, sedangkan kalau di permanganometri dia itu nggak menghasilkan yang namanya sorry nggak menghasilkan yang namanya endapan kalau kita pakai H2SO4. Nah, beda lagi kalau kita pakai HCl. Kalau pakai HCl nanti ada endapannya. Kayak gitu sih, lebih ke apakah dia itu menghasilkan endapan apa enggak. Oke, sorry. Oke, apakah udah menjawab atau ada yang mau ditanyain lagi? Oke, yang lain gimana? Sorry. Oke, yang lain apakah ada yang ditanyain atau ingin disampaikan? Mungkin? Oke, karena dari kalian nggak ada yang ditanyain, mungkin aku move ke format Lapras aja. Soalnya mungkin bisa diperhatikan dan juga bisa di screenshot. Soalnya aku nggak share buat formatnya, tapi nanti aku share buat reaksinya nanti kayak gimana. Oke, apakah udah terlihat share screenku? Sudah, Kak. Oke, thank you. Oke, untuk aku spill aja buat sampel kalian itu yang iodometri itu pakai sampel vitamin C atau asam askorbat. Terus untuk yang permanganometri itu kalian pakai yang namanya sangobion atau tablet tambah darah. Oke, di notes buat bab 4 itu ada hasil dan pembahasannya itu ada 4.1 mengenai iodometri, di mana nanti ada 4 paragraf. Untuk paragraf pertama itu berisi penjelasan mengenai prosedur percobaan disertai dengan fenomena apa saja yang terjadi. Misal itu kenapa kok
ditambahin asam, terus itu kalian perlu pengenceran, terus itu kenapa kok perlu ditambahkan indikator dan lain sebagainya, terus perubahan warnanya seperti apa, itu dikasih alasan-alasannya. Dan juga untuk yang paragraf 1 ini, itu berisi baik standarisasi dan penetapan kadar. Selanjutnya, untuk paragraf 2, itu ada full pembahasan mengenai reaksi. Reaksi untuk standarisasi itu seperti apa, terus itu reaksi penetapan kadar itu seperti apa. Dan juga karena ini adalah titrasi redox, itu kalian jelasin apa yang bertindak sebagai reduksi. Apa senyawa yang bertindak sebagai oksidator, terus apa senyawa yang bertindak sebagai reduktor, terus apa senyawanya yang terjadi reduksi dan senyawa yang terjadi oksidasi. Nanti kalian breakdown satu-satu. Terus untuk paragraf ketiga itu tentang perbandingan hasil percobaan dengan data sebenarnya. Juga faktor-faktor yang mempengaruhi hasil percobaan. Nah, kalian itu fokus ke yang paling mempengaruhi hasil. Contohnya apa? Contoh konsentrasi, suhu, dan lain sebagainya. Tapi kalian itu input yang paling utama menurut kalian. Terus paragraf 4 itu pembahasan mengenai aplikasi iodometri. Dijelaskan lebih mendetail dari bab 2. Mengenai aplikasi, kenapa kok hasilnya seperti itu, hasilnya itu kayak gimana. Jadi kalian itu bedah berdasarkan metode apa yang dipakai di jurnal aplikasi kalian. Di jurnalnya itu kalian itu membahas mengenai apa, terus itu hasilnya itu kayak gimana, terus itu apakah hasil yang didapatkan itu sesuai apa tidak, kayak gitu. Nah, untuk khusus yang paragraf 4 dan juga paragraf 3, itu kalian itu kalau pakai citasi, itu ada 2. Menurut dan juga itu pakai Harvard Style. Jadi contoh, menurut Richard pada tahun 2020, terus itu isinya itu seperti apa, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah ini. Terus kalian citasi, Richard 2020. Oke, dari iodometri ada yang ditanyain? Oke, karena nggak ada yang ditanyain, kalian ada yang ditanyain nggak? Nggak kan? Oke, karena nggak ada yang ditanyain, mungkin bisa di screenshot ya buat ininya, buat formatnya, kan aku nggak share. Oke, untuk permanganometri itu sama sih. Itu untuk paragraf 1 itu berisi penjelasan mengenai prosedur, terus itu kenapa kok ditambahin asamnya itu pakai H2SO4, terus itu perubahan warnanya itu seperti apa, terus itu kenapa kok KMNO4 itu nggak pakai indikator. Oke. Terus ini ada notes, itu kenapa perlu ditambahin indikator, terus kenapa perlu diajarkan, itu nggak pakai, soalnya ini kan permanganometri ya, kayak gitu. Terus paragraf 2 itu sama, itu ada reaksinya ada 2, penetapan kadar sama standarisasi. Terus paragraf ketiga itu sama, itu hasil data sebenarnya, faktor-faktor dan seterusnya. Nah, terus itu kan karena kalian itu pakai sampelnya itu sangobion ya, atau tablet tambah darah, itu kalau kalian lihat komposisi dari tablet tambah darah itu sendiri, itu ada yang namanya ferogluconat atau berapa ya? C11, bukan C11. Ya, itu intinya itu. Ferogluconat. Nah, dia itu selain dari ferogluconat itu ada yang namanya asam askorbat. Asam askorbat
itu kayak vitamin C ya, nama lainnya asam ascorbat itu vitamin C, ada 2 itu, sehingga karena dia itu kan KMNO4, dia itu dapat bereaksi baik itu dalam baik itu dengan glukonat dan asam ascorbat, sehingga itu titran kalian pasti itu lebih besar daripada nanti data sebenarnya. Pasti lebih besar. Kenapa? Karena yang ada yang kalian titrasi itu ada 2 gitu. Sehingga untuk mendapatkan warna TAT itu pasti lebih lama kayak gitu. Nah, di sini juga ada notes sama sih. Notes-nya dari notes dari pemegang modul itu dijelasin kalau sangobian itu nggak sesuai dengan data sebenarnya karena itu mengandung vitamin C juga. Jadi ada KMNO4 yang bereaksi sama asam ascorbat kayak gitu sih. Terus paragraf keempat itu sama itu aplikasi permanganometri yang lebih rinci lagi kayak gitu. Oke, untuk bab 4 ada yang ditanyain? Hah? Maksudnya? Satu paragraf kan itu kan ada P1 ya, paragraf 1. Jadi 4.1 itu terdiri dari 4 paragraf. Oke. Dan juga nanti kalian itu ada perhitungan error juga ya. Perhitungan errornya seperti ini. Mungkin bisa di screenshot gimana cara menghitung error. Oke. Oke, apakah ada yang ditanyain lagi mengenai bab 4 sebelum aku move ke selanjutnya? Izin bertanya Kak, mengenai data Ya. sebenarnya itu kita belum dapat. Oke, kalian agak kurang enak ya aku ngomongnya. Oke, kalian itu tanya data sebenarnya itu berapa gitu. Iya Kak. Oke, bisa dicatat untuk iodometri 2500 ppm, untuk permanganometri 2590 ppm. Sudah jelas atau mau diulangi? Sudah jelas Kak. Oke. Oke, karena ada yang ditanyain lagi nggak untuk format Lapres bab 4-nya? Kak izin bertanya, kalau aplikasinya itu ngambil dari dasar teori gitu nggak apa-apa? Tahu? Hah? Kan emang itu kalian jelasin lagi aplikasi yang ada di bab 2. Iya, oke. Nah, mendetail dari bab 2. Jadi kalau kalian aplikasinya beda sama bab 2 itu kocak namanya. Oke, gimana? Apakah ada yang ditanyain? Oke, karena nggak ada yang ditanyain, aku next ke kesimpulan. Kesimpulan sesuai tujuan, urus sesuai tujuan, terus saran ya no human error. Kalau bisa kalian itu ngasih saran itu 10, 5, atau 7. Sehingga aku bisa memilih saran-saran gitu. Lebih baik aku milih daripada kalian nanti perlu kayak ngirim ulang lagi padahal cuma salah saran gitu. Menurutku sih
langsung kasih aja agak banyak kan gitu. Terus aku milih kayak gitu. Terus aku next ke dapur kayak biasa Harvard Style. Lampiran 1 itu ada ABCD di mana isinya itu yang pertama itu tabel titrasi. Jangan lupa nanti tabel titrasi nanti ada tabel 1 untuk standarisasi, tabel 2 untuk penetapan kadar, tabel 3 untuk standarisasi lagi, tabel 4 untuk penetapan kadar. Kadarnya ada iodometri sama permanganometri. Terus itu perhitungan standarisasi, terus itu ada perhitungan kadar, terus itu nanti lampiran 2 itu ya kayak biasa. Udah sih itu aja. Dari lampiran ada yang ingin ditanyain? Izin bertanya Kak, untuk tabel titrasi itu pakai tabel yang kan waktu iodo kan 2 volume kan Kak. Itu dipisah apa langsung jumlahnya aja Kak? Dipisah, ada titrasi 1 sama titrasi 2. Apa sih namanya? Iya, titrasi 1 kan biasanya kan titrasinya itu kan titrasi terus itu 1 2 3 gitu kan. Terus itu ada di sampingnya itu volume titrasi 1, volume titrasi 2, nanti ada totalnya. Bisa dipahami? Baik Kak. Oke. Buat reaksinya, ini masih salah. Oh, ini lihat. Aku komentarnya. Ini masih ada yang salah. Jadi aku nggak kasih dulu buat reaksinya. Reaksinya menyusul. Nah, aduh. Si kocak. Oke, lebih baik menyusul aja reaksinya. Kalau nanti kalian itu dapat reaksi kayak gini, bentar. Ya entah itu dari teman kalian ataupun dari baceman kalian, terus itu reaksinya kayak gini. Mana sih? Aku tadi komen banyak loh. Oh, nggak kelihatan ya. Nah, bentar, komentarku hilang. Nah, pokoknya intinya yang kayak gini itu salah. Bukan salah sih, bukan sepenuhnya salah, tapi ada yang masih perlu dibenahi. Jadi kalau kalian dapat reaksi yang kayak gitu, lebih baik nunggu dari aku aja buat reaksinya. Bisa dipahami? Bisa Kak. Oke. Apakah ada yang ditanyain mengenai laporan resmi ataupun yang lain terkait modul 7? Oke, gimana? Cukup? Menjawab cukup Kak. Oke, karena dari kalian itu nggak ada yang ditanyain lagi, untuk format lapresnya aku harap kalian juga udah paham. Terima kasih atensi pada malam hari ini dan juga kehadiran kalian buat malam hari ini untuk asistensi modul iodometri dan permanganometri. Semoga ilmu dan informasi yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Oke, berdoa mulai. Tiada cukup dalam berdoa, akhir kata dari aku untuk asistensi malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian semua. Aku izin dulu ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Iya. Ya.